Prabowo harus segera berespon, bersikap. Ada 702 pejabat di dunia yang akhirnya mengundurkan diri atau diskor gara-gara telah muncul di laporan ini. Ini laporan investigasi ini. Sahabat SC, mendesak sekali ini. Mendesak sekali untuk Pak Prabowo segera bersikap, segera berespon atas penetapan Joko Widodo sebagai tokoh dunia terkorup finalis 2024. Kenapa? Karena dampak dari ini begitu dahsyat. OCCRP ini rekam jejaknya mengerikan. 702 pejabat di dunia ini, pejabat negara, mundur atau diskor gara-gara laporan dari OCCRP. Muncul 602 dakwaan. Jadi kalau Pak Prabowo tidak bersikap, saya kira ini akan menjadi catatan buruk bagi demokrasi Indonesia. Memang kita dengar buzzernya Mulyono sudah mulai muncul. Ada yang bikin video dari luar negeri, ada yang berbantah-bantahan di televisi, tapi semua alasan-alasan yang tidak masuk di akal publik. Minta bukti, belum ada keputusan pengadilan. Ya justru terbalik. Dari sinilah ini yang harus masuk ke pengadilan. Pak Prabowo harus bersikap, KPK harus ambil tindakan. Bahaya kalau diam-diam saja. Citra Indonesia yang buruk hari ini di mata dunia makin hancur di eranya Prabowo. Padahal Prabowo sebegitu dahsyatnya memberikan statement akan melawan, menghancurkan, mengejar para koruptor. Nah, ini sudah diberikan bahan yang begitu lengkap. Masa tidak juga bergerak? Prabowo harus segera berespon, bersikap. Ada 702 pejabat di dunia yang akhirnya mengundurkan diri atau diskor gara-gara telah muncul di laporan ini. Ini laporan investigasi ini. Bukan ece-ece ini. Bukan sekedar media online gitu. Ada 620 dakwaan yang muncul dari laporan yang dimunculkan oleh OCCRP. Jadi ini dari OCCRP ini bahan. Bukan dianggap kemudian sebagai penilaian ini ngaco, ini ngawur, ini nggak ada dasar, tidak ada fakta. Buktinya approval Jokowi 85%. Ya siapa yang disurvei? Yang sudah diberi bansos? Ya pantas saja dong. Kami nggak pernah tuh disurvei yang begitu-begituan. Jadi mari kita lihat begitu dahsyatnya rekam jejak dari OCCRP ini. Jokowi jadi tokoh terkorup di dunia, bikin nama Indonesia tercemar. Beda dengan Anies yang penuh prestasi. Guys, banyak yang nilai penetapan Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia oleh OCCPR bikin nama Indonesia jadi jelek. Hal ini dijelasin sama pengamat politik Gais Khalifah. Lewat akun X pribadinya, Gais membandingkan antara Jokowi dengan Anies Baswedan yang sempat jadi gubernur Jakarta 2017-2022. Bagi Gais, ternyata Anies tuh lebih membanggakan daripada Jokowi. Soalnya, Anies tuh udah dapat banyak banget penghargaan loh. Kayak masuk daftar 100 besar intelektual publik dari Foreign Policy 2008 lalu. Terus, 2010 masuk 20 besar tokoh pembawa perubahan dunia dari Foresight dan masuk 500 besar muslim berpengaruh di dunia dari The Royal Islamic Strategic Studies Center 2010 lalu. Menurut kalian lebih berprestasi siapa nih guys? Jokowi atau Anies? Mengerikan ini. Mengenal lembaga OCCRP yang rilis daftar hitam tokoh dunia. Jokowi masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia oleh sebuah lembaga non-pemerintah, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ini dirilis di Selasa, di hari terakhir di tahun 2024. Kita sudah tahu beritanya ya, disandingkan dengan Presiden Kenya, Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan seterusnya. Kami meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri. Jadi ini bukan dari satu kelompok saja ya, bukan dari penerima bansos saja seperti survei yang di sini. Kan rumornya begitu. Nah,
OCCRP adalah sebuah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Terbesar. Berkantor di Amsterdam, Belanda. Dilansir dari situsnya, lembaga ini memiliki visi menjadikan dunia lebih terinformasi, di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi. Misinya sementara itu menyebarkan dan memperkuat jurnalisme investigasi di seluruh dunia. Yang sudah terkoneksi dari Indonesia salah satunya adalah Tempo. Ya, mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang. Ini intinya. Jadi ini dasar, ini bahan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang. Siapa pihak yang berwenang? Ya, yang ada di sini, eksekutif, yudikatif. Makanya Pak Prabowo harus segera mengambil sikap, berespon terhadap ini. Organisasi ini dibentuk oleh 24 pusat investigasi nirlaba. Lembaga ini tersebar di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Ya, didirikan oleh Drew Sullivan dan Paul Radu. Organisasi ini pernah terlibat dalam peliputan Cywar, Pegasus, serta kebocoran data Panama Papers. Selama beroperasi, ini telah membuat, lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi. Ngeri nggak ini? Terus dianggap abal-abal, terus dianggap agen pemecah belah. No. Ya, sumbangannya dari mana-mana kita lihat di sini. Tapi yang terpenting adalah data yang barusan. Dan OCCRP juga didominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian di tahun 2023 oleh Profesor Wolfgang Wagner Fritsch di Amsterdam. Jadi sudah dahsyat lah. Rekam jejaknya sudah begitu sangat terpercaya. Ini kata kuncinya. Membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri dan diskors. Laporan ini menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman. Jadi ayo. Kalau media, ya media kritis tentu, ya sudah bicara, sudah mengangkat ini, tokoh-tokoh kritis sudah mengangkat ini, bahkan berbagai elemen sudah melaporkan kok. Ada yang melaporkan ke KPK, ada yang ke Barreskrim. Nah, tinggal sekarang bagaimana tindak lanjutnya. Dan ini bisa dilanjutkan atau tidak tergantung respon dari Pak Prabowo Subianto, Jenderal Prabowo. Jadi Pak Prabowo segera ditunggu responnya. Kalau tidak, makin rusak nama Indonesia di mata dunia. Jangan sampai kali ini, tuh kata Ivan, OCCRP akan menemui rekor baru setelah ketemu Indonesia. Laporannya dicuekin. Aduh, sangat pantas ditempatkan di tempat seperti itu. Waduh, ngeri. Mari kita ucapkan selamat katanya. KPK mesti usut ini ya. Tapi tadi masalahnya, kita tahu persis pimpinan KPK itu dipilih namanya oleh Jokowi. Jadi agak sulit, kecuali dibatalkan dulu, karena memang ini harusnya kewenangan presiden kalau berdasarkan undang-undang terbaru, bukan mantan presiden. Tambahan dari abang kita nih, Abdurrahman Syaibu Bakar. Di era Jokowi, Indonesia makin korup. Lebih korup dari Ethiopia dan Timor Leste. Apa nggak malu kita? Ya repot kalau jadi pejabat di eranya Jokowi, kan kata Bivitri Susanti syaratnya 2. Culas dan tak tahu malu. Dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang baru diluncurkan oleh Transparansi Internasional, posisi Indonesia anjlok 17 peringkat menjadi 102 dari urutan 85 pada tahun sebelumnya. Dengan skor IPK 37. Apa IPK itu? Tadi Indeks Persepsi Korupsi. Indonesia berada pada posisi yang sama dengan Gambia dan di bawah Ethiopia
yang bertengger di peringkat 94 dan jauh tertinggal dari rata IPK Asia Pasifik dan 180 negara yang disurvei yang masing-masing dengan skor 45 dan 43. Jadi semakin ke 0 semakin jelek ya, semakin ke 100 semakin bagus. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi 5 di bawah Timor Leste, negara yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Skor IPK ke Timor Leste meningkat 2 poin dari 38 ke 70. Sementara Indonesia mengalami penurunan 3 poin dari 40 ke 37. Penurunan langsung 3 poin dalam waktu 1 tahun merupakan kinerja terburuk Indonesia dalam IPK selama 2 dekade terakhir dan menjadi tertinggi ketiga secara global. Menyusul Kornorus dan Suriname, itu nama negaranya aja asing gitu ya, kecuali Suriname yang banyak orang Indonesianya, yang masing-masing turun 4 dan 6 poin.